Dan ini artinya setelah kita sudah memaknai bersama-sama kitab Jurmiyah, ya, pelajaran kitab Jurmiyah. Nah, perlunya kita juga menjelaskan secara detail tentang artinya itu bab kalam. Nah, kalam di sini mempunyai arti bahwa kalam adalah kata atau lafaz atau kalimat yang tersusun dengan sempurna menurut standar bahasa Arab. Itu namanya kalam. Itu al-kalamu huwa labdul murakkabul mufidul bil wad'i. Seperti itu. Nah, karena kalam itu adalah sebuah kata atau kalimat yang tersusun sempurna, ya, dengan standar bahasa Arab. Nah, dan kalam itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Nah, dari 3 pembagian artinya itu kalam. Nah, yang pertama itu isim. Nah, isim itu ialah kata atau kalimat yang menunjukkan makna yang mengandung unsur waktu dan tempat. Itu menurut istilah pengertian daripada isim. Nah, isim juga artinya itu mempunyai makna daripada logoh, ya, artinya itu menurut bahasa. Isim menurut bahasa yaitu suatu benda yang bisa dilihat. Isim menurut bahasa yaitu yang menunjukkan nama. Ya. Jadi sesuai apa yang saya tadi sampaikan. Itu menurut bahasa isim. Dan kemudian isim mempunyai ciri-ciri, di mana ciri-ciri isim itu yang pertama yang sudah saya tulis di papan tulis ini. Yang pertama itu satu, adanya artinya itu atau dimasuki huruf alif lam. Nah, contohnya al-masjid. Al-masjid apa dun? Dun apa du? Hah? Apa? Contohnya itu contohnya apa? Ini al-masjid. Nah, kemudian yang kedua yaitu dimasuki artinya itu huruf khafat atau jar. Nah, huruf khafat atau jar ini bukan artinya itu sini kemasukan huruf qasam. Nah, qasam ini termasuk artinya itu huruf jar. Nah, huruf jar ini contohnya yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ya, atau ha, ya, atau hi, li, terus huruf khosam. Nah, seperti itu. Nah, ini huruf khosam. Nah,
contohnya dari saya tulis. Nah, ketika artinya itu ada huruf dimasuki dengan huruf khafat atau jer, maka kalimatnya harus dibaca jer. Contohnya seperti minal masjidi, itu nggak boleh minal masjidu atau minal masjida, itu nggak boleh karena dimasuki huruf jer. Nah, maka kalau dimasuki huruf jer maka harus dibacanya apa? Dibacanya khafat atau jer. Contoh seperti kayak ilal madrasati, ilal baiti, ilal maktabi, bil basri dan seterusnya. Ini itu contoh ketika artinya itu ciri isim dimasuki huruf khafat atau jer. Nah, kemudian ciri isim berikutnya itu dimasuki sebuah tanda yaitu tanwin seperti koma jaidu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ciri isim dimasuki huruf ya seperti ya Ahmad, ya Ahmad, ya Ahmad, ya Ahmad, Ahmadu, ya Ahmadu, ya Ahmadu, yaitu sebuah ciri daripada isim. Nah, kemudian yang keenam yaitu ciri isim digunakan kalimat idhaf atau kalimat majmuk. Contohnya itu kalamullahi. Ya. Contohnya itu kalamullahi. Nah, inilah artinya itu ciri daripada tanda isim. Nah, kemudian yang kedua artinya itu pembagian kalam itu yaitu adanya fi'il. Nah, pengertian fi'il menurut istilah yaitu kata apa? Kata atau kalimat yang menunjukkan makna yang mengandung unsur waktu tertentu. Nah, ini namanya itu pengertian fi'il menurut istilah, ya. Menurut artinya itu lugat, menurut bahasa fi'il artinya apa? Menurut bahasa fi'il itu artinya peristiwa atau peristiwa itu kejadian, ya. Peristiwa itu atau kejadian itu namanya fi'il. Itu menurut bahasa. Jadi kita harus tahu bagaimana artinya itu fi'il menurut bahasa dan bagaimana fi'il itu menurut istilah. Bagaimana isim menurut istilah dan bagaimana isim menurut bahasa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian artinya tanda daripada fi'il. Nah, tanda daripada fi'il yaitu apa? Tanda daripada fi'il yaitu apa? Tandanya? Tandanya apa? Tandanya yaitu tanda daripada fi'il wal fi'lu yu'rafu bi khad wa syini wa syafa wa ta'id nihi sakinati. Utawi fi'il iku kenawuruhan yaiku fi'il kelawan tanda yaitu khad lansin tanfis lan saufa lan tak tanis, ya sukun. Itu tanda daripada artinya tanda atau ciri daripada fi'il. Seperti itu, ya. Jadi bahwa artinya itu pengertian fi'il
yaitu apa? Panggilan fi'il yaitu di dalam istilah wa huwa kalimatu dalat ala maknan fi nafsiha waqtaranat bi zamanin wada'an. Itu menurut apa namanya itu istilah fi'il menurut lugah atau lugatan, yaitu wahwal hadatsu, yaitu sebuah peristiwa atau kejadian, ya, seperti itu. Nah, itu kedua daripada terbaginya sebuah kalam. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pembagian kalam, yaitu apa? Yaitu huruf. Nah, huruf ini apa pengertian daripada huruf menurut istilah? Menurut istilah yaitu huruf wa huwa kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Ya, artinya huruf itu menurut istilah kata yang menunjukkan arti jika disandingkan dengan kata lain. Ya, itu menurut istilah. Kamu tulis. Kamu sudah tulis sebelum? Nah, menurut istilah huruf yaitu kata yang menunjukkan arti jika disandingkan dengan kata lain. Itu menurut istilah. Ya. Nah, menurut artinya itu lughah atau lughatan, menurut bahasa huruf yaitu wahwal matarafu, yaitu sebuah apa? Huruf itu sebuah terminal, itu menurut bahasa. Ya. Jadi kita paham bagaimana artinya itu pengertian huruf menurut istilah dan juga huruf menurut bahasa. Nah, dan kita juga artinya sudah menulis contoh daripada huruf. Nah, huruf terbagi menjadi dua, yaitu huruful mabani, ya, dan juga huruful ma'ani. Huruful mabani ini artinya rangkaian huruf seperti huruf hijaiyah. Ya, contoh seperti kayak alif, ba, ta, sa, ya, dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu disebut huruful mabani, huruf yang berangkai atau rangkaian huruf. Nah, yang kedua yaitu huruful ma'ani, yang artinya itu huruf yang bermakna, yang mempunyai arti tertentu. Itu contohnya yaitu seperti ini, seperti huruf khafat atau jar, itu termasuk huruf min, ila, an, yang ala, fi, ruba, fi, ya, ka atau ki atau li, dan seterusnya. Itu itu huruf kayak wawu dan seterusnya. Nah, cuman ada artinya itu ada khusus, ada tanda khusus untuk huruf yang untuk isim fi'il yang dimasuki huruf ma'ani yang dibaca nasab, atau yang dibaca fatkah. Ketika artinya itu isim atau fi'il artinya itu dimasuki artinya itu huruf. Nah, contoh seperti laika, inna, ya. Terus la'ala. La'ala ini di sini apa? Artinya apa? La'ala ngerti enggak? La'ala itu artinya apa? Ada yang tahu? Saya kosongkan di sini la'ala, ada yang tahu tidak? Arti daripada la'ala. La'ala apa? La'ala apa? Nah, la'ala di sini ini artinya itu barangkali. Barangkali. Nah, jadi manakala artinya ada isim atau fi'il terus dimasuki huruf ma'ani yang
wajib dibaca nasab atau fathah ketika artinya itu dimasuki hurufnya seperti laita, inna, la'ala, ya, ana, idzan, ka'ana, an, lakina, lan, dan juga kai. Nah, kai di sini artinya apa? Kai di sini artinya apa? Artinya ini kai ini supaya, ya, supaya atau agar, itu artinya kai. Manakala ada isim atau fiil dimasuki artinya itu huruf ma'ani seperti ini, maka ini wajib dibaca fathah atau dibaca nasab, kayak gitu. Seperti artinya itu, seperti contoh misalnya itu kayak innal, misalnya itu innal masjid dan, jadi harus dibaca fathah. Jadi nggak boleh masjidi, ya, nggak boleh masjidi, karena ini bukan huruf khafat, bukan huruf jar, maka harus dibacanya harus fathah seperti innallah, jangan innallahi, ya, maka harus dibaca fathah. Jangan artinya itu misalnya itu contoh misalnya di sini ada kalimat, ya, innallah, jangan innallahi atau hu. Kenapa di sini dimasuki huruf ma'ani yang punya makna, artinya sesungguhnya Allah, ya. Nah, atau artinya itu contoh lain seperti la'ana dan seterusnya, ya. Manakala artinya itu ada kalimat terus dimasuki dengan huruf ma'ani, maka itu wajib dibaca nasab, itu dibaca fathah, gitu ya. Nah, kemudian juga ada itu ciri khusus juga ketika ada kalimat artinya itu yang maka wajibnya artinya itu untuk untuk dijajemkan atau disukunkan ketika artinya itu dimasuki huruf seperti lam, lama, alam, alama, lam, ya. Nah, itu maka harus jajem. Seperti artinya lam yalid, ya. Lam yalid. Nah, lam yalidnya ini sukun seperti itu lam yalid walam yulad. Jadi intinya jadi ada sukun ini lam yalid walam terus sebagainya dan seterusnya. Ketika ada artinya huruf di sini dimasukin ini harus jajam, harus sukun, nggak boleh hidup seperti itu, ya. Nah, ini pengertian daripada pembagian sebuah kalam. Di sini sudah bisa diterima, sudah ini dipahami, sudah paham. Nah, kalau paham cukup ya materi ini, mudah-mudahan artinya itu bisa manfaat, ya. Karena sebuah artinya itu pelajaran yang sangat penting sekali. Itu dalam sebuah pelajaran itu yang sangat penting itu sebuah nahwu dan juga soroh, supaya kamu bisa mengerti dan memaknai kitab kuning atau kitab klasik atau kitab guntur, ya. Mudah-mudahan bisa manfaat ilmunya, ya, untuk kamu khususnya untuk saya, ya. Kita cukup artinya itu materi ini, ya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Allahumma fiqil aqwa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.